pagi, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas KD 38, yaitu mengevaluasi Internet Gateway, dan KD 48, mengkonfigurasi NAT. Apa itu konfigurasi Internet Gateway atau yang dikenal dengan Network Address Translation? Hingga saat ini, sistem pengalamatan pada komputer dalam sebuah jaringan masih mengandalkan IP versi 4, yang secara matematis jumlah dari IP versi 4 ini berkisar 4,2 miliar. Meski terlihat banyak, nyatanya ini masih diragukan untuk memenuhi kebutuhan dunia, karena total terdapat lebih dari 7 miliar jiwa. Jelas hal ini akan sangat berkurang pasokan IP address bila kita asumsikan semua orang ingin berhubung ke internet. Demi mengatasi IP address inilah orang mulai mencari bagaimana caranya agar setiap orang bisa terhubung dengan jumlah IP address yang disebutkan tadi. Kemudian muncullah sebuah metode pengalamatan pada jaringan yang disebut dengan NAT. Dengan hadirnya metode ini, semua orang sangat mungkin terhubung ke internet. Apa fungsi dari NAT pada jaringan komputer? Sebagai translasi alamat IP public ke alamat IP private atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT, setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Kelebihan dari NAT. Yang pertama, dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kekurangan: NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena ada data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Cara kerja: NAT menerima permintaan dari host berupa paket data yang ditujukan kepada sebuah server. NAT selanjutnya mencatat IP address host dan menyimpannya ke dalam alamat transisi. NAT akan merubah alamat tersebut dan melakukan permintaan pada server agar menggunakan alamat tersebut. Server merespon permintaan tersebut. NAT menerima respon dan mengirimkan paket tersebut ke alamat host. Itulah bahan kita untuk pertemuan pertama pada administrasi infrastruktur jaringan pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Terima kasih, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.